Shalom adik-adik. Kita bertemu kembali hari ini dengan sukacita yang baru. Haleluya. Ketemu lagi dengan Kak Nani dan Kak Boiman dan juga Mas Ari ya. Siapa yang bersukacita hari ini? Saya. Haleluya. Nah adik-adik, ingat nggak atau ada yang tahu nggak kemarin itu tanggal 31 Agustus itu hari apa? Ayo. Hari Rabu. Iya benar, hari Rabu. Nah, hari Rabu ada apa ya? Ada yang inget nggak? Kak Boiman inget nggak hari apa itu? Ada orang gajian. Ih, Wah. tuh, tapi belum gajian Kak Boiman. Kita ya Kak Boiman. Oke, nah tanggal 31 Agustus yaitu kemarin adalah kita memperingati hari Ulang tahun. ulang tahun. Ada yang tahu nggak keberapa yuk? Ada yang tahu nggak keberapa ulang tahun gereja kita? 20. Berapa Mas Ari? Enggak salah. Salah. 19. Bukan. Berapa Oke, ya? satu deh Kak. Ke 25. Kita bersyukur ya, nanti kita akan peringati ulang tahun gereja kita, perayaan ulang tahun gereja kita pada tanggal yang ke-11. Nah, adik-adik semuanya sudah mulai belajar kemarin ya, tampilan-tampilan ya. Semuanya boleh bersukacita di dalamnya. Nah, hari ini semuanya yang boleh siap memuji Tuhan, yuk semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini ya Allah, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu hari ini Tuhan. Hari ini ya Bapa, Engkau yang hadir di tengah setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Bapa, Roh Kudus, Engkau yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan kami bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semuanya sudah siap, makin berdiri ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Aku pahlawan kecil, siapa pahlawan-pahlawannya Tuhan? Dan semuanya boleh bersukacita di dalamnya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada lagi. Aku pahlawan Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Pahlawan Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, ujian tadi berkata, aku pahlawan kecil. Kita adalah, Tuhan Yesus adalah panglima-panglima kita. Tidak ada yang sanggup mengalahkan kita ya. Yes. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Sebab Tuhan adalah panglima kita. Siapa yang mau sungguh-sungguh menjadi pahlawannya Tuhan, angkat tangannya. Puji Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran hari ini sudah diserahkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Yes. Kita menerima kemenangan dari Amin. Tuhan. Dia Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Amin. Ayo Amin. katakan lagi, God is so good, God is so good. God is so
Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami ya Allah. Engkau sumber kemenangan, sumber kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan sama-sama belajar menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kakak bernyanyi ya. Kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Kau. Teguhkan hatiku.
firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang pernah namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu tiada pernah, namun karena firman-Mu ya Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami ya Allah. Ajari kami dari firman-Mu ya Tuhan. Beri kami telinga seorang murid Tuhan, hati yang lembut Tuhan, sehingga kami mendengarkan Tuhan suara-Mu Bapa. Kau memberkati Kak Adel yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar pengurapan-Mu ada Tuhan atas Kak Adel ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Engkau Roh Kudus, kami siap mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kakak menyampaikan lebih jauh, kakak mau undang adik-adik untuk menonton sebuah video yang sangat menginspirasi kita semua. Nah, mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, kita sudah menonton ya sebuah video renungan singkat tentang seseorang yang dia membutuhkan air, tapi dia melihat sebuah keran air yang mungkin menurut dia itu banyak airnya. Padahal pada saat itu tangan Tuhan yang menghalangi langkah dia untuk mendapatkan yang dia lihat itu berupa air banyak, yang dia pikir itu air banyak. Tangan Tuhan menghalanginya supaya dia bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuknya, tapi ternyata dia tetap melangkah dengan kepercayaannya dia sendiri. Padahal Tuhan sudah jelas banget loh adik-adik, beberapa kali Tuhan sudah menyetop untuk langkahnya dia untuk berbalik, untuk berputar arah kepada tujuan yang emang Tuhan sudah rencanakan. Tapi dia tetap mengikuti arah yang dia lihat pertama,
dan pada akhirnya airnya hanya sedikit ya adik-adik. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuknya, tapi dia tidak mempercayainya. Nah, renungannya apa sih adik-adik? Renungannya untuk adik-adik semuanya bahwa kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Kita harus tahu, kita harus mau dituntun sama Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bilang, anakku ke arah sini, nah kita harus mengikutinya. Anakku ke arah sini, kita harus mengikutinya adik-adik. Kita harus tetap belajar percaya sama arahan Tuhan Yesus, itu pasti yang terbaik untuk adik-adik. Ya, ada amin? Amin. Nah, hari ini tema kita adalah hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Apakah kita sudah hidup dalam iman? Iman apa sih adik-adik? Ada yang tahu iman apa? Iman itu merupakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita memiliki iman, kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Kita tidak goyah akan Tuhan Yesus, kita tidak goyah akan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Itu merupakan iman yang kita miliki untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Hal ini benar, kita tidak bisa mempraktikkan kekristenan tanpa iman. Ya adik-adik, sekecil apapun atau sesederhana apapun perintah Tuhan, jika tidak ada iman, kita akan gagal mempraktekannya. Ya, itulah sebabnya Tuhan mau kita memiliki iman, Tuhan mau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus dengan segala sesuatunya, dengan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Adik-adik tahu banyak cerita Alkitab karena iman. Contohnya Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Karena iman juga Ishak memandang jauh ke depan lalu memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau sesuai penentuan Tuhan kepada mereka masing-masing. Karena iman juga Yakub taat ketika hampir mati dan masih memberkati kedua anak Yusuf. Nah, banyak loh cerita di Alkitab tentang iman, dan Tuhan Yesus membuat hidup orang-orang yang beriman itu berhasil adik-adik. Dan kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita adalah murid Tuhan Yesus, kita merupakan anaknya Tuhan Yesus. Kita harus memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena adik-adik, saat kita mau terus percaya kepada Tuhan, saat kita mau terus hidup dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Kadel yakin dan percaya bahwa adik-adik akan dibuat Tuhan berhasil. Walaupun banyak rintangannya, walaupun pasti banyak aja masalah dalam kehidupan kita, tapi saat kita mau percaya kepada Tuhan, saat kita mau memiliki iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus yang akan menolong dan membantu adik-adik semuanya. Amin ya. Pasti dong adik-adik memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Kak Adel pun sama adik-adik. Kak Adel dalam segala masalah, dalam segala hal, Kak Adel harus percaya kepada Tuhan. Karena Kak Adel tahu hidup Kak Adel ini akan dibuat Tuhan berhasil. Kak Adel akan mengalami banyak hal, tapi saat Kak Adel percaya kepada Tuhan, saat Kak Adel mau dituntun sama Tuhan Yesus, Kak Adel yakin dan percaya kalau kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin ya. Nah adik-adik, sekarang kita buka dulu yuk Alkitab kita di Mazmur 23 ayat 4. Kita buka Mazmur 23 ayat 4. Sudah ketemu? Amin. Nah, kita baca ya bareng-bareng ya. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin ya adik-adik. Saat kita mau terus percaya kepada Tuhan, saat kita mau
terus berharap kepada Tuhan Yesus, saat kita memiliki iman kita kepada Tuhan Yesus, dalam segala hal, saat berjalan dalam lembah kekelaman pun, kita tidak akan merasakan ketakutan, karena Tuhan Yesus yang menyertai kita, Tuhan Yesus yang membimbing hidup kita, Tuhan Yesus yang membimbing hidup Kak Adel, membimbing hidup membimbing hidup adik-adik. Dan kita tidak perlu takut. Karena apa adik-adik? Sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita. Dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin ya adik-adik. Kak Adel percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Adik-adik adalah orang-orang pilihan Tuhan, dan Tuhan akan membuat hidup adik-adik berhasil. Dan Kak Adel yakin dan percaya juga bahwa saat kita mau berserah terus kepada Tuhan Yesus, kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Nah, sekarang Kak Adel mau bacain untuk ayat hafalannya ya adik-adik. Kak Adel yakin dan percaya bahwa kita semua sudah menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Kita sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dan Kak Adel yakin kalau kita adalah orang-orang pemenang. Kita akan dibuat Tuhan Yesus berhasil saat kita mau terus percaya kepada Tuhan, saat kita mau terus berharap kepada Tuhan, dan kita mau hidup kita terus berada dalam genggaman Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita biar kita terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, untuk ayat hafalannya dari kelas balita kecil dan kelas balita kecil dan sedang itu terdapat di Markus 9 ayat 23b. Bunyinya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9 ayat 23b, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu ayat hafalan untuk balita sampai kelas sedang. Lalu untuk ayat hafalan kelas besar dan kelas remaja terdapat di Mazmur 23 ayat 4 yang tadi kita sudah baca ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu ayat hafalannya untuk kelas besar dan kelas remaja. Lalu adik-adik jangan lupa ya untuk tetap memberikan yang terbaik, untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah yang namanya kehilangan pengharapan dari Tuhan. Jangan pernah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi biar kita terus berharap kepada Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang akan membuat hidup kita berhasil. Tuhan Yesus yang akan menyertai hidup kita, dan Tuhan Yesus yang akan selalu menolong hidup kita. Amin. Sekarang kakak undang semuanya untuk berdoa bersama-sama atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran-Mu Tuhan hari ini. Biar kiranya firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan dapat menjadi kekuatan baru untuk kami Tuhan. Kami mau terus hidup dalam iman percaya kami kepadamu. Kami mau terus berharap kepadamu. Kami tidak takut akan segala hal sebab Engkau ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami, dan Engkau juga Tuhan yang terus menjaga hidup kami. Kami yakin dan percaya ada hal yang baik yang akan kami terima, ada berkat yang baru yang akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami terus Tuhan, agar kami terus takut akan Engkau Bapa. Ajari kami terus, agar kami terus percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Adel. Ayo diingat-ingat lagi ya apa firmannya tadi ya. Nanti ditanya lagi ya Kak Adel ya. Siap, nanti Nah adik-adik, mulai September ini kita tidak ada video call ya.
Tapi tetap kita ada ibadah online kalau yang memang nggak bisa ke gereja. Tapi diharapkan semua datang ke gereja ya. Betul. Kalau nggak bisa datang ke gereja, nanti ada yang online tapi harus lapor ya Kak. Nggak boleh nanti bolong absennya ya kalau nggak lapor. Lapornya gimana Kak? Info minta tolong orang tua, info ke Kak Asih, aku sudah ibadah, ayat hafalan dan renungan juga tidak bolong-bolong pastinya ya Kak. Oke, nah kita mau tutup ibadah kita hari ini dan ingatkan lagi juga minggu depan kita ada perayaan ulang tahun gereja. Nah, tampilannya sudah bagus-bagus semua ya, dipersiapkan di rumah semuanya. Oke, kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tapi sebelumnya adik-adik mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Biarkan Engkau saja Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas ibadah kami hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah hadir Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Engkau yang terus menuntun kami Tuhan. Engkau yang terus menjagai kami. Engkau juga yang terus melindungi kami dalam setiap hal yang akan kami lakukan Bapa, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang bersekolah Tuhan, biar kiranya Engkau menjaga dan melindungi mereka. Engkau juga Tuhan yang memberikan kepintaran kepada mereka Tuhan, biar setiap apa pelajaran yang mereka dapatkan Tuhan, mereka dapat mengerti dan memahaminya. Kami yakin dan percaya Bapa, berkat yang terbaik Tuhan Kau berikan Tuhan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga menjaga dan melindungi orang tua mereka, keluarga mereka masing-masing Tuhan, biar Engkau yang memproteksi hidup keluarga mereka Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi keluarga mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Biar ada berkat yang baru juga turun Tuhan bagi orang tua mereka. Engkau yang mencukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan Tuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Biar Kau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan untuk anak-anak-Mu. Biar setiap anak-anak-Mu Tuhan menerima Tuhan kekuatan yang baru, menerima Tuhan kesegaran yang baru Tuhan yang hanya daripada-Mu saja Bapak. Kami juga berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan untuk guru gembala gereja anak Tuhan, Mbak Asih Tuhan. Biar kiranya Kau menjaga dan melindungi Mbak Asih. Engkau juga yang melindungi dia Tuhan di setiap dimanapun dia berada Tuhan. Biar apa yang dia lakukan Tuhan Kau buat dia berhasil. Biar dalam pekerjaannya Tuhan Kau buat dia berhasil. Dan berkat yang terbaik juga Tuhan Kau berikan Tuhan bagi Mbak Asih Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati Tuhan gembala kami Tuhan, Bapak Robert Nathan dan Ibu Foni Tuhan. Biar kiranya Kau menjaga dan melindunginya. Engkau Tuhan yang berikan hikmat yang terbaik Tuhan yang daripada-Mu saja. Kau lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Berkat yang terbaik Kau berikan Tuhan kepada mereka. Engkau juga mencukupkan Tuhan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu Tuhan ada Tuhan bagi Bapak dan Ibu gembala kami Tuhan. Engkau juga Tuhan yang memberkati setiap guru-guru gereja anak dimanapun mereka berada. Biar kiranya Kau menjaga dan melindungi mereka. Engkau juga Tuhan yang memberikan kesuksesan Tuhan bagi setiap mereka. Biar Engkau juga Tuhan yang mencukupkan Tuhan setiap kebutuhan mereka masing-masing Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang menuntut setiap langkah kami Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan yang selalu menyertai kehidupan guru gereja anak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah berhenti Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus memperkaya hidup kami. Engkau juga yang terus melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa Bapak kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa surgawi mengalir kepada adik-adik sekalian. Dijagainya Engkau dimanapun Engkau berada. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupanmu. Dijagainya Engkau keluar masukmu. Engkau yang menerima kesehatan, kepintaran daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat yang terbaik, yang terindah hari ini mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari Minggu,